ketemu lagi di Jagungan Jogja Digital Fair. Kali ini ada yang berbeda karena hari ini saya, Safira, mengganti Kak Andin. Sekarang Kak Andin lagi umroh ke Tanah Suci. Ini buat kalian yang lagi nonton, jangan lupa oleh-olehnya buat saya ya. Oke, seperti biasa Jagungan menghadirkan narasumber yang inspirasional sekali. Kali ini kita kedatangan Om Gaul. Om Gaul yang udah melanglang buana di dunia digital nih, udah terkenal banget dengan nama akun @idberry atau sering dipanggil Om Ded. Selamat sore Om Ded. Selamat datang di Jagungan. Gimana kabarnya? Baik. Kapan kalian ke Jogja? Ke Jogja rutin sih, minimal 9 kali. Oke. Jadi sekarang sih dalam rangka apa nih? Kebetulan tadi ada acara liputan dengan Bluebird TV. Kebetulan juga ada beberapa kongsi di Jogja juga. Oke. Sekarang kita ngobrol tentang Om Ded atau idberry ini. Dulunya terkenal dengan BlackBerry 10 ya. Jadi dia sebagai BlackBerry 10 kreator dan kemudian sekarang terkenal sebagai mak comblang para developer. Gimana tuh ceritanya? Awalnya sih iseng, jadi kalau ke Teams itu mungkin nggak cuma dari BlackBerry ya, zaman masih pakai feature phone dulu Nokia atau Sony Ericsson, memang sering iseng bikin game sendiri. Nah kebetulan pas iseng bikin tim untuk BlackBerry, pas saat itu juga kebetulan BlackBerry lagi booming, jadi marketnya jadi ada gitu, jadi either di store-nya atau untuk campaign digital juga. Jadi di situ saya lihat potensinya dan ternyata feedbacknya bagus. Jadi kalau kita bicara cerita awalnya saya iseng upload tim gratisan di kantin.com. Suatu saat saya dapat email dengan pakai tanda seru dari adminnya. Saya pikir warning atau apa. Udah baca udah agak males gitu, ternyata oleh si adminnya BlackBerry mereka bilang bahwa tim saya yang free itu sayang kalau dibikin free. Misalkan saat itu BlackBerry belum punya App Store-nya, misalkan untuk direkomend untuk jual di dulu apa namanya, ada satu store dulu independen, tiba-tiba jadi lupa namanya. Nah, jual di situ, jadi dikasih tahu. Jadi kalau dulu mungkin proses susah, mungkin direkomendasi oleh BlackBerry-nya jadi gampang. Awal dari situ, jadi tiba-tiba menemukan peluang dari keterangan BlackBerry dimonetize ya. Dan hasilnya lumayan, untuk skala personal dengan saya sendiri. Kalau boleh tahu berapa nih, kalau boleh tahu bocorannya? Kalau pas belum masih rajin-rajinnya bisa sampai sebulan per $2.000. $2.000, luar biasa. Dan akhirnya saya sedikit tergelitik bahwa bikin BlackBerry itu kan tekniknya sangat mudah. Akhirnya saya coba pencet teman-teman developer. Dulu saya ke Jogja, karena memang saya asal Jogja, saya balik ke sini, kenal beberapa developer, saya challenge mereka. Kenapa gua yang bikinnya simple, saya dapat duit, tapi kalian yang sangat lebih rumit, susah monetize-nya. Nah, saya coba sedikit cari tahu kenapa gitu ya, karena technically teman-teman di sini atau di kota lain pun jago-jago. Cuma ada problemnya adalah banyak aspek-aspek teknis yang agak diabaikan. Nah, jadi contoh simpelnya mungkin kalau kita jualan atau upload aplikasi di store, itu sebagus apapun aplikasinya, kalau kita abaikan aspek visual, misalnya ikonnya nggak bagus, terus deskripsinya kurang seksi, kurang menarik, orang nggak akan download. Jadi percuma kita bikin aplikasi bagus, akhirnya nggak bisa memasarkannya gitu ya. Dan itu karena mereka teman-teman developer coder saat itu relatif masih menutup diri, jadi mengasumsikan icon gue bisa bikin, deskripsi gue bisa bikin, dan memang bisa, cuma tidak optimal. Disinilah peran Om Ded. Jadi saya coba kenapa nggak, saya sering pakai istilah kongsi, kenapa nggak kongsian dengan anak-anak jago desain, kenapa nggak kongsian sama anak yang jago nulis, supaya bisa lebih optimal dan supaya
dengan teman-teman desainer atau writer itu dari awal, jadi bukan hanya setelah jadi terus bertolong, karena feelnya nggak dapat lagi gitu. Jadi pengennya mah dari awal tuh ada pengisiannya supaya juga secara UI UX-nya terus ceritanya itu sudah lebih jadi. Jadi peran Pak Comblangnya di situ ya, menjembatani nih teman-teman kode. Jadi untuk menjual monetize produknya biar lebih optimal lagi. Jadi dulu pernah ada case kita pas tahun Desember 2011, saya sengaja ngumpulin teman-teman komunitas ini. Jadi awalnya dari menurut saya lucu aja, saya sering datang ke sini. Kalau saya memang kebetulan ikut banyak komunitas ini. Tiap kali ngumpul pasti ada teman. Saya mulai komunitas A, karena ada teman yang karena kenal saya ikut datang. Nyata sama-sama anak Jogja nggak saling kenal. Besoknya saya mulai komunitas B, ada teman saya juga datang dari kelas lain. Gitu. Akhirnya sih, loh kok aneh, sama-sama anak Jogja kok yang kenalin saya terus gitu. Akhirnya iseng pas Desember 2017 saya bikin ngumpulin teman-teman komunitas dulu di One Cafe sih, masih One Cafe. Itu ada bacaan, fiksi mini, ada event komunitas yang paling ngenes di Jamaah, Caandong. Saya cuma ngumpulin, saya nggak ngomong apa-apa, cuma saya minta mereka untuk masing-masing 10 menit berisian tentang aktivitas mereka. Saya kira mereka berkolaborasi sendiri ya. Iya, saya cuma ngumpulin. Bahkan itu beberapa teman telco kita undang, tapi bukan sebagai sponsor. Saya nggak mau undang mereka. Jadi datangnya juga sendiri-sendiri semua. Saya cerita, akhirnya baru mulai, oh ada kalau gue butuh blogger, gue kenal. Gue butuh desain, kenal. Gue butuh teman yang ngebahas, kenal. Kalau nggak kenal kan juga nggak mungkin saling bantu. Oke, nah terus di ID Twitternya nih ada juga bio-nya pernah menang ya BlackBerry Genie Award 2011 dan BlackBerry Elite 2012. Bisa diceritain dikit nggak tentang awardnya? Kayak keren banget. Kalau yang Jamie itu event cuma sekali 2011 aja ya, jadi saya nggak diterusin, tapi juga otomatis juga jadi bangga karena nggak ada saingannya ya. Jadi terus BlackBerry mereka melihat siapa yang berkontribusi terhadap BlackBerry. Jadi waktu itu macam-macam, ada the best apps, ada the best developer. Nah kalau saya dapatnya di komunitasnya. Jadi karena dulu juga awalnya sebelum bikin tim juga yang membuat komunitas BlackBerry pertama tahun 2005 juga saya. Dulu kan kita emang semangat aja, nggak dibayar, nah ini karena semangat ada dapat uangnya gitu. Nah terus kalau yang BlackBerry Elite pada tahun awal 2012 itu kebetulan saya punya ide untuk bikin BlackBerry Casual Meetup, jadi keliling ke 5 kota. Karena saya selama ini kan kalau dari BlackBerry developer itu sangat teknikal, jadi mau mereka bikin meetup gitu, saya juga sudah datang founder bener-bener yang sorry itu sih yang nerd yang gitu kan juga filenya nggak jalan gitu. Dan kalau materinya teknis juga sebetulnya menurut saya nggak terlalu penting karena mereka pun udah jago-jago gitu. Saya ngusulin BlackBerry Casual Meetup, jadi di situ pada saat kita meetup itu nggak cuma teknisnya, tapi ada non teknisnya gitu. Bahkan saya ngajak ada temen yang jago personal branding, si kan di Donita, dia ngasih sharing tentang personal branding karena saya melihat teman-teman developer ini perlu personal branding. Percuma kita jago bikin, nggak ada yang tahu. Cuma kan yang tahu cuma orang tua doang atau teman dekat. Brand nggak tahu, agensi nggak tahu. Apalagi sekarang zaman sosial media kan dengan mudahnya mereka makan Twitter, Facebook. Nah itu kan ada cara-caranya. Itu terus kita ajarin gimana cara monetize-nya. Monetize-nya macam-macam, bisa kita bikin jadi premium atau kita jual ke brand. Nah, seperti itu. Sampai sekarang ya masih? Saya nggak diterusin sayangnya. Jadi kita bikin waktu itu di
di 5 kota, Jakarta, Bandung, Jogja, Malang, Bali. Terus bikin sampai 2 series. Akhirnya itu dilihat DPD itu, wah ini inisiatif bagus. Akhirnya awalnya saya diundang ke Orlando, tadinya 2 orang saya dari Ibnu, tapi terus saya fight ke sana dan minta semua pengamennya harus berangkat karena yang pengamen digital. bukan kita berdua doang, karena semua pengamennya diberangkatin ke sana. Terus di situ program elitnya belum ada. Nah terus pada bulan September, September 2012 juga, pas BlackBerry mengumumkan ada program elit, terus baru berdua saya dan Ibnu diangkat jadi BlackBerry elit. Kita diundang ke San Jose. Dan uniknya itu kan seluruh dunia tuh, terus total ngambil 180 orang gitu. Satu-satunya yang bukan coder cuma saya. Gitu. Yang lainnya bener coder gitu. Jadi malah pas meetup memang saya jadi kayak jadi alien di sini gitu. Tapi jadi unik karena mereka bisa mengapresiasi bahwa untuk mendevelop developer community itu harus orang coder gitu. Gitu. Yang penting ngerti prosesnya, ngerti ekosistemnya gitu. Bangga juga lah pasti udah bisa sampai. Kalau sekarang sendiri kegiatannya apa nih setelah? Terus pada 2013 saya lebih fokus untuk develop mainan-mainan baru dengan memanfaatkan ya kongsi-kongsi teman-teman yang selama ini sudah kelihatan, kita sering kerjasama, kita juga bikin produk-produk. Lagi bikin project apa di sini? Itu macam aplikasi kemarin yang kita sudah jalan itu, kita bikin social play itu idenya pengen menjadi sebuah template kolaborasi, karena uniknya social play itu ya, idenya awal dari saya, terus saya lempar ke teman-teman kita awalnya mah di Twitter dan ngobrol-ngobrol gitu. Akhirnya untuk desain dan project manajemennya itu teman-teman Jogja, ya timnya Fahri, lalu untuk eksekusi developernya kita pecah lagi, jadi kita ngajak member kita open aja siapa yang mau ikut. Jadi untuk Windows Phone-nya di develop teman Bandung, untuk BlackBerry-nya tadinya di develop anak Jogja, akhirnya pindah ke anak Bogor, terus karena mungkin terlalu sibuk sekarang dia anak Malang gitu. Jadi kita mencoba kolaborasi. Nah, ini saya pengen bikin teman-teman tuh melek bahwa kalau kita bikin produk dan aplikasi itu bukan cuma masalah duit, tapi masalah memang kita bikin satu konsep dan kita bisa meyakinkan teman untuk kerja bareng, kolaborasi, ya itu bisa gitu. Yang penting hitungannya jelas, walaupun bisa dibilang zero cost, cuman dari awal kita udah set kalau nantinya bisa monetize, rumusnya gini, karena itu perlu disepakati dari awal, biar sampai monetize nanti ribut selanjutnya gitu. Jadi matematika untuk depannya kita set di awal, cuma pada saat eksekusinya benar-benar gotong royong, jadi nggak ada harus bayar si A berapa, si B berapa gitu. Tujuannya dan disamain persepsinya gitu ya, punya konsep yang sama, dan kolaborasi. Jadi peran dari masing-masing ini udah jelas dia dan desainnya misalnya kamu yang bisa, kamu khusus bagian gitu, sampai ke yang sosial medianya di mana. Jadi kita bener timnya lengkap, nggak cuma coder. Dan malah pengen itu ditiru. Jadi malah kenapa saya sering gembar-gembar software bukan ke produknya, tapi lebih ke prosesnya. Pengen prosesnya bisa ditiru oleh teman-teman lain. Dan sekarang social play ini udah lumayan, dan kemarin udah bisa lumayan monetize. Kebetulan pada saat kita launching kita disupport oleh satu brand yang memang music related, jadi memang cocok dengan produk kita. Jalan suksesnya ya. Oke, mungkin untuk yang terakhir ada pesan-pesan nih buat teman-teman di Jogja. Pesan saya pribadi, saya orang Jogja, jadi saya mungkin culture nyambung, dan saya lihat teman-teman Jogja ini potensinya luar biasa. Jadi
per disiplin tuh jago-jago. Jadi kita bicara coder jago, blogger jago, anak sosmed jago, anak desain jago. Cobalah kolaborasi game kan dari circle kecil aja lah. Misalnya gue punya ide, gue jago konsepnya gitu. Pasti di circle kita ada teman yang jago programmingnya, pasti ada yang jago desainnya, pasti ada yang jago. Nah tinggal gimana kita menyatukan Lihat isinya. sekitar Lihat sekitar ya. yang paling kecil dulu lah, karena nggak mungkin juga nggak kenal kita ajak kan gitu. Jadi bukannya kongsi tertutup, tapi memang kongsi itu memang bisa dimulainya dari teman-teman yang sudah kelihatan. Nah, jadi mungkin sedikit meluruskan juga, banyak yang melihat kongsinya Om Bed itu aja. Saya memang tidak pernah mengajak semua orang untuk bergabung ke saya, tapi justru cobalah tiru gitu di circle kalian sendiri gitu, karena nggak mungkin juga semua ke saya gitu kan, tapi coba metodenya jadi mungkin di Bandung bisa terus, masa di Bandung, di Jogja pun juga masih bisa karena circle juga banyak gitu kan. Ya teman-teman, keep collaborate dan lihat sekitarnya. Oke, terima kasih banyak untuk obrolannya sore hari ini, menarik sekali. Dan untuk teman-teman, terima kasih udah nonton Jagongan edisi kali ini. Jangan lupa subscribe di Telkom JDV ya, akun YouTube-nya kita. Oke, sampai ketemu lagi di Jagongan berikutnya. Oke.